Assalamualaikum sobat cek aja semua. Jumpa lagi dengan kami di sini di channel Cerita Ki Jamrong. Terima kasih buat Anda yang sudah mendukung channel ini. Semoga kalian diberi rezeki dan kesehatan. Video kali ini kita akan menetralisir rumah salah satu pasien. Nah, sebelumnya Ki Jamrong ada panggilan untuk menetralisir salah satu rumah pasien yang konon katanya udah beberapa orang pintar yang gagal dalam menetralisir rumah tersebut. Sebelumnya pasien ini sakit-sakitan, sudah berobat ke rumah sakit, ke orang pintar, belum sembuh juga. Dia sempat kebingungan dan lalu dia mencoba cari di YouTube. Ketemulah channel CKJ. Dia kontak kami dan Ki Jamrong. Dan setelah itu Ki Jamrong mengobatinya. Alhamdulillahnya bisa disembuhkan. Singkat cerita, dia janji kalau bisa menyembuhkan. Dia katanya ada salah satu rumah dia ingin dinetralisir. Ini yang ditayangkan hari kedua. Di hari yang pertama videonya tidak kami tayangkan, soalnya orang-orang gak boleh dekat dikarenakan suaranya dahsyat. Malah diambil video juga malah ngeblur si kameranya, nggak tahu kenapa. Nah, seperti apakah penetralisiran rumah tersebut dan lebih jelasnya, untuk tonton video ini sampai habis. Semoga dalam cerita ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua. Jangan lupa di like, comment, and subscribe-nya ya. Jangan lupa tekan juga tombol loncengnya biar nggak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari Ki Jamrong. Sebelum lanjut, sobat cek aja semua, jangan lupa follow juga Instagram kami. Bila sobat ada pertanyaan-pertanyaan untuk Ki Jamrong, bisa langsung ditanyakan di IG kita, yaitu cerita_Ki Jamrong. Segitu aja dari saya, dan bagaimanakah penetralisirannya? Ini dia videonya.
Please like and subscribe to the Twitch channel. Orang pergi balik ke sendirinya. Balik ke Lampung.
kabur deh. Kabur. Bapaknya. Jangan. Kosong masa. Macam Adam, Sesi.
like and subscribe to my channel. Saya habis kosong. Benar ya, betul ya. Yang lagi ya, Pak. Yang ganti dengan pajak. Di situ saya lagi berdoa memohon sama Tuhan, sama Allah untuk minta perlindungannya. Saya disuruh sama yang punya rumah untuk netralisir rumah. Emang ini malam kedua. Waktu malam pertama itu orang-orang nggak boleh deket, malah pasang kamera juga, semuanya itu ngeblur. Jadi nggak diambil gambar waktu pertama. Udah hari kedua ya ini juga mau coba-coba, tapi alhamdulillah kena. Di situ saya berdoa meminta sama yang kuasa, memohon sama yang kuasa, mohon minta perlindungan. Pas lagi memohon sama Tuhan, sama Allah, di situ ada yang nyerang mas satu. Itu sebelah kanan. Ya itu di situ tuh saya tuh ada yang nyerang, tapi nggak sampai menyentuh ke badan. Nyampe ke badan, udah diprediksi begitu, terus dicari di situ, lalu dicari udah gitu, jadi langsung kabur tuh. Malah saya juga di situ kena aura, malah batuk saya tuh di situ. Saya sambil ngambil tisu itu sampai beberapa biji itu di situ tuh. Tapi penasaran, selalu diprediksi di situ tuh. Tapi udah terus diprediksi lama ke pojok. Belum tahu sosoknya gitu. Kalau sosoknya udah kelihatan itu sosoknya tuh ya semacam monyet lah, kerak gitu, kerak seperti lutung lah. Lutung. Iya. Kalau di situ saya merasa kepala puyeng, langsung ambil rokok, saya jalan. Dikejar, malah lari ke kamar. Terus diprediksi. Di situ saya cari-cari di mana tuh yang makhluk yang tadi itu. Geser dulu kursinya. Mulai prediksi. Mulai di situ udah berasa ada aura-aura yang menyerang tuh, udah mulai sangat kencang sekali. Tapi saya percaya sama kekuasaan Allah, kebesaran Allah, saya percaya. Udah di situ terus saya prediksi, dicari-cari. Nah, di situ saya mulai kena aura di situ tuh, saya tuh kena emang
auranya itu sangat keras, bener-bener keras. Malah saya muntah di situ tuh, batuk-batuk seperti keselak. Lagi diprediksi begitu, dia langsung mau nyamber di situ tuh. Makanya saya kasih rokok sama orang, kasih di situ. Saya langsung itu saling tarik menarik tuh sama dia, langsung mau menyerang. Itu saya lawan dengan kemampuan saya, dengan ridha Allah, dengan bantuan Allah, kekuasaan Allah ya. Udah saya tarik menarik gitu, tarik menarik terus, tarik menarik auranya seperti tarik menarik di situ. Mungkin saya masih dipercaya sama Allah, itu alhamdulillah kena ditangkap. Itu makhluk itu ya bisa dibilang lutung lah, lutung ya, berusaha untuk masukkan juga. Itu merontak mau keluar, tadinya sih mau keluar, merontak-rontak. Udah gitu, udah dimasuki, saya tutup, langsung ditutup doa supaya nggak keluar. Terus saya coba lagi prediksi apa masih ada atau enggak. Itu baru satu Ki atau Itu baru satu di situ tuh, di ruangan situ baru kena satu. Tapi diprediksi, pengen tahu itu, dicari terus di situ. Cari keliling di lemari yang di sini gak ada. Terus diprediksi terus, dideteksi dengan kesabaran, dengan bantuan Allah dan keridhaan Allah. Saya minta pertolongan sama Allah. Jadi situ keliling nyari putar-putar di situ, terus nyari terus, diprediksi dengan kemampuan yang ada di iman saya, di badan saya itu selalu diprediksi gimana kemampuannya. Tapi saya saat itu ya alhamdulillah nggak ada aura lagi, nggak ada, alhamdulillah di situ nggak ada aura. Langsung selusuri, pas nyampe di pintu kelihatan ada yang lari. Pas di pintu di situ tuh ada, dari ujung di bayangan itu tuh waktu mau keluar itu tuh ada yang lari masuk ke dalam. Masuk ke dalam, jadi diikutin gata di situ. Malah tuh si anak itu tuh disuruh pegang botol tuh, mau masuknya tuh ke situ masuknya. Oh iya. Ini rumahnya ini ya serem. Ya kalau ya itu dikarenakan pengaruh aura negatif. Jadi kelihatannya tuh kalau rumah kena aura negatif emang demikian, jadi nggak ada auranya, jadi seolah-olah mencekam lah begitu, cekam. Berusaha dicari, diprediksi lagi. Banyak coretan. Iya coretan, mungkin anak muda yang nungguin itu gimana. Terus dicari-cari, diprediksi. Ada di pojokan tuh ada sentuhan aura. Nggak tahunya di situ ada keris, saya semacam golok lah, tapi bukan keris, golok. Pas dipegang-pegang, dicium, itu keciumnya tuh auranya tuh aura sembangsa macan tuh. Itu golok dari rumah atau bawa api? Itu ya katanya sih peninggalan kakeknya ya. Disimpan di situ. Iya, udah begitu si golok itu tuh langsung auranya nyerang, makanya berusaha untuk dicabut, dikarenakan itu mengandung aura-aura yang kurang benar. Itu yang megangnya tuh anak masih di bawah umur, jadi dia selama ini dia kelakuannya tuh di luar nalar sama orang tua, melawan, susah sholat, susah sembahyang juga kagak pernah. Langsung saya terpaksa saya ambil, saya cabut, masukin tuh yang kodamnya yang ada di keris, dimasukin ke situ. Itu semacam macan tuh. Tuh saya baca doa-doa. Itu sudah saya masukin di situ. Ada yang jatuh ya, semacam, kalau bisa dilihat sih mungkin itu bisa dibilang darahnya makhluk itu tuh. Alhamdulillah udah kena, beres. Oh, berdarah itu? Iya berdarah itu. Kalau makhluk gaib itu darahnya tuh bukan warna merah, bukan. Warnanya tuh putih.
Iya, warnanya putih. Tuh. Terus saya taruh lagi di situ, itu saya langsung prediksi lagi barang yang tadi udah diambil kodamnya, prediksi terus, prediksi dengan seksama, dengan sabar, lindungan Allah, bantuan Allah. Itu keris itu dibolak-balik golok itu, alhamdulillah hasilnya udah gak ada, itu barang udah kosong. Tapi saya pegang di bawah, maksudnya takut dimasukin lagi. Saya nyelusuri ke tempat di tengah rumah, di ruang tamu di situ, dideteksi lagi, deteksi terus dicari barangkali masih ada di situ. Saya lanjut ke belakang, dilanjut ke belakang. Udah saya masuk terus terus jalan satu di situ tuh, jalan masuk ke kamar ya ke kamar itu saja, itu di kamar terus jalan itu di gang, saya prediksi di gang, prediksi dengan sesama. Terus di situ ada kamar gelap, terus saya minta bantu, sudah dimasukin lampu. Terus saya prediksi lagi itu di gudang lah, di luar, di ruang dapur, prediksi lagi oh ini bukan ya, salah ya. Ini di kamar yang dianggapnya sama pribumi itu, di sini dianggapnya tuh paling angker, di sini tempatnya. Oh, di sini tempatnya. Jadi dicurigai ini kan dikarenakan ini gak pernah dikasih lampu, gak dikasih penerangan. Jadi orang-orang yang punya rumah itu, saudaranya atau yang punya rumah, ini curiganya tuh di sini kumpulnya. Di situ itu diprediksi, terus dicari dengan teliti gimana. Saat ini belum ada yang kena, belum ada sentuhan aura-aura, belum ada. Saya geser lagi maju, nggak ada, kosong di situ. Yang katanya tempat angker itu, tempat gudang kamar itu, ternyata kosong, nggak ada aura apapun. Salah berarti. Iya. Jadi langsung ke dapur. Di dapur mulai prediksi lagi, deteksi lagi terus. Di dapur, emang di dapur tuh auranya itu sangat lemah, auranya lemah. Nggak kayak di kamar depan, nggak. Situ auranya lemah. Jadi ya auranya biasa lah gitu, nggak begitu menegangkan kayak di kamar tengah itu. Mungkin di kamar tengah itu karena mungkin pribumi yang punya rumahnya atau gimana, kurang tahu ya. Iya. Itu di situ yang sangat kencang auranya tuh, gravitasinya sangat kencang. Tuh di situ diprediksi terus sampai saat ini belum ada merasakan ada aura-aura. Kita lanjut ke belakang dapur. Di dapur diprediksi lagi, di situ udah berasa ada aura, ada aura tapi lemah auranya. Masih lemah. Iya, auranya lemah. Ada aura di pojokan. Di situ auranya ada tapi lemah, ada lemah di situ. Lari lagi ke kamar mandi, di kamar mandi dideteksi lagi, gak ada. Kita lanjut balik lagi ke yang tadi. Pas lagi begitu kelihatan ada yang lari, kelihatan waktu itu larinya tuh ke pojokan.
itu anak kecil perempuan, anak kecil. Makanya saya ikutin arahnya tuh, di situ mulai di situ mau prediksi. Di situ tuh auranya emang lemah ya, kelihatan saya tuh di situ tuh anak kecil perempuan di situ tuh. Makanya saya tuh kelihatannya santai aja, santai gitu, santai. Langsung itu malah si anak kecil itu nangis, nggak mau ditangkap tuh, nggak mau, teriak-teriak jangan, saya nggak jahat. Dikarenakan saya tugas dari yang punya rumah ya, iya, jadi ya mau nggak mau kemauan yang punya rumah begitu, ya udah ya terpaksa ditangkap. Sebenarnya itu nggak jahat, nggak, sebenarnya tuh tangkap aja langsung. Karena nggak semua makhluk itu jahat ya. Enggak jahat tuh. Udah kena tuh, yang anak perempuan kecil itu udah kena. Malah saya juga kena yang di belakang itu, sampai ngehibah sama saya tuh dari belakang tuh. Mau buka jendela, mau buka pintu susah tuh. Itu yang saya kena aura itu, saya sampai batuk tuh bukan yang dipegang itu aura yang dari luar, yang dari luar itu saya sampai batuk sampai ke ludah gitu. Itu yang anak kecil masih dipegang tuh, langsung masukin ke botol, mau dimasukin tuh. Dia waktu mau dimasukin tuh teriak-teriak, nangis, gak mau. Udah dimasukin, udah masuk, udah ditutup supaya nggak keluar lagi. Saya bawa Disita. iya, penjara. Iya tuh, itu saya prediksi lagi, barangkali masih ada yang tadi nyerang, dicari lagi, nyari yang tadi nyerang. Situ yang di pojokan itu gak ada reaksi apa-apa, gak ada gravitasi tarikan kodam, gak ada jalan. Tapi yang di botol itu merontak-rontak, yang di botol tuh malah nangis pengen keluar. Berusaha cari lagi, barangkali masih ada. Itu yang anak kecil itu berasal dari mana, Ki? Ya kalau asal usulnya dari mana sih kita nggak usah tahu. Yang penting ditugaskan sama yang punya rumah, ambil aja. Nggak tahu dia saudaranya, anaknya, atau siapa nggak tahu. Yang penting kita menjalankan tugas disuruh sama yang punya rumah, begitu. Kita maju lagi ke ruangan tadi, di itu lagi. Takut ada yang ngumpet atau gimana, atau yang baru datang. Situ tuh, di situ emang ada aura di situ ada tapi kecil, ringan auranya tuh, makanya dilewat aja. Yang kelihatan sama saya tuh di pojokan itu tuh orang laki-laki lagi sakit orang laki-laki tuh Pojokan. iya, makanya saya lewat lagi ke sini. ya. Itu lagi diprediksi lagi, takut masih ada. Ini yang tadi dicurigai di sini, tempatnya di sini dicurigai sama keluar yang punya rumah tuh di sini, katanya gudangnya, tapi ternyata di sini kosong, nggak ada aura yang ini, nggak ada. Sampai ke bawah diprediksi. Di situ emang ada aura ibu-ibu, di situ tuh ada aura ibu-ibu, tapi nggak ditangkap. Soalnya itu yang aura itu minta tolong, yang ngakunya tuh keluarganya ngakunya, tapi walau alam bisawab, kurang tahu yang ngakunya begitu. Saya jalan lagi prediksi lagi. Takut ada masih, kalau begitu kan sifatnya licik gitu, lari-lari.
Yang tadi yang ngehibas itu kemana? Itu lari keluar, kabur. Tuh di situ ada aura batu cincin di situ tuh, makanya saya nyari-nyari di situ ada aura batu cincin. Tapi di tempat-tempat itu nggak ada, nggak terangkat. Mungkin di bawah plesteran atau di bawah keramik bisa jadi. Nah, di situ dicari nggak ada. Di situ tuh. Itu suatu saat tuh batu cincin itu bisa keluar. Ya kalau keluar sih, kalau udah kenal mending dibuang aja, masalah auranya aura negatif. Barangkali dia kok di dos mana dicari. Itu auranya lumayan tapi lemah, enggak sedahsyat, enggak lemah, makanya dicarinya santai aja seperti cari apaan gitu. Tuh udah ditarik tapi nggak kena, itu masih di bawah ubin. Itu batu ali, batu cincin, cuma itu di situ lagi memandang pakai mata batin. Masih ada enggak, kita cari lagi. Itu lagi apa? Itu nangkep kecoa. Itu di kecoa itu emang tadinya saya tuh curiga. Jadi curiganya tuh ada aura di batu cincin, ternyata si aura tadi itu ada di cucunguk kecoa, di kecoa ternyata. Kok bisa itu? Ya bisa tuh, udah diambil, udah ditangkap kecoanya, ternyata nggak ada lagi. Yang tadinya dikira itu apa tuh batu cincin, ternyata nggak ada itu. Jadi ngumpetnya tuh makhluk itu ya laki-laki hitam besar, matanya belotot, ditariknya lumayan. Itu masuk ke kecoa, prediksi lagi. Tapi alhamdulillah di situ udah beres, udah gak ada. Kita prediksi lagi keluar, nyari lagi keluar. Ini tuh hari kedua. Kalau hari pertama, waduh dahsyatnya bukan main. Itu kebanyakan tuh di situ tuh lutung, kebanyakan tuh rutung, kebanyakan tuh di situ. Apalagi di pageran luar, di batas tanah itu yang namanya pageran itu semuanya lutung kelihatannya tuh. Di situ lutung banyak di pageran itu, sampai perbatasan tuh pageran bambu. Itu udah mulai diprediksi lagi, diulangi lagi, takut ada yang lutung tadi masuk. Tapi emang menurut informasi dari masyarakat di situ, informasinya di situ kalau malam tuh suka ada lutung, informasinya tuh. Suka nampakin. Ya penampakan informasi itu dari masyarakat tuh. Ini semoga aja udah dinetralisir. Ini kalau Anda pengen tahu daerahnya, ini daerah Kuningan, daerahnya daerah Kuningan. Ya. Di daerah Kuningan pedalaman ya, jauh juga sih, jauh, daerah pinggir gunung. Ya alhamdulillah udah beres, sudah bersih semua, sudah gak ada. Di situ saya lagi sambil berdiri, saya berdoa sambil ngobrol sama anak yang punya rumah. Dalam hati itu saya berdoa sama yang kuasa. Alhamdulillah di sini udah beres, udah bersih. Jadi gak ada rintangan, gak ada masalah lagi. Insya Allah udah beres. Insya Allah. Iya insya Allah. Terus saya tuh ngobrol sama anaknya yang punya rumah, maksudnya saya candain itu goloknya dipinta, tapi nggak boleh katanya, itu kenang-kenangan dari kakeknya, nggak masalah lah. Itu dikarenakan udah kosong, udah diambil auranya, jadi tanda mata dari kakeknya tuh. Itu menyarankan saya simpennya di tembokan aja,
jadi supaya nggak terganggu, supaya nggak patah, nggak rusak. Tuh sama yang anaknya yang punya rumah. Saya lanjut lagi keluar. Tuh, lari lagi ke belakang. Tapi alhamdulillah yang aura-aura tadi yang menyengat tuh udah gak ada. Ya para sobat CKJ semua, begitulah Ki Jamrong yang sudah berusaha untuk menetralisir dan nyareatin yang punya rumah. Mudah-mudahan doanya Ki Jamrong diijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sehat selalu. Semoga dalam video kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe-nya. Jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan di cerita-cerita terbaru dari Ki Jamrong. Bagi kalian yang mempunyai keluhan ataupun gangguan makhluk gaib, juga seperti jual tanah, jual rumah supaya usaha laris dan lainnya, bisa berkonsultasi langsung dengan Ki Jamrong. Nomor HP sudah ada di kolom deskripsi. Makanya Ki Jamrong ngasih tahu begitu tuh biar orang gak salah jalan, biar orang gak pada ketipu. Mudah-mudahan yang udah ditangani Ki Jamrong sukses dan berhasil atas ridha Allah. Ya sobat, follow juga Instagram kami di sini. Bila kalian mempunyai pertanyaan-pertanyaan kepada Ki Jamrong, bisa langsung ditanyakan di IG kami, nanti kita jawab di video-video berikutnya. Sekian dari kami, channel Cerita Ki Jamrong. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.